Tahukah kamu bahwa di jantung Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Pagu, terdapat jejak spiritual dan sejarah yang begitu kuat yang masih lestari hingga hari ini. Inilah kisah dua situs budaya dan religi, Sendang Tirto Kamandanu dan Petilasan Sri Aji Joyoboyo. Warisan yang tak hanya penuh makna spiritual, tapi juga potensi besar dalam pariwisata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, aku Dini Florentias, NPM 0220450109, yang hari ini bakal mengajak kalian untuk mengeksplorasi apa aja sih wisata budaya yang ada di Pagu dan juga peninggalan tangible apa aja yang ada di sini. Selain peninggalan budaya, ada juga tradisi yang sampai sekarang dijalankan oleh masyarakat lokal di sini. Nah, sekarang kita berada di Sendang Tirto Kamandanu, yakni salah satu tempat petilasan Sri Aji Joyoboyo. Nah, Sendang Tirto Kamandanu sendiri dipercaya merupakan tempat mandi para raja dan putri-putrinya pada zaman dahulu di Kerajaan Kediri. Khususnya digunakan oleh Sri Aji Joyoboyo, yakni Raja ke-12 Kediri yang terkenal dengan ramalan-ramalannya. Nah, seperti namanya sendiri, Sendang yakni tempat mandi atau penyucian Sri Aji Joyoboyo sebelum berperang dan moksa. Mata air ini dianggap memiliki khasiat magis atau spiritual sehingga sering digunakan peziarah yang datang ke sini untuk penyucian dan ketenangan. Air Sendang ini juga memiliki khasiat untuk penyembuhan dan juga sering dipakai dalam rangkaian acara ritual Satu Suro di Kediri. Tradisi dan ritual yang hidup di sekitar Sendang ini menjadikannya bukan sekedar situs sejarah. Ia menjadi ruang hidup budaya di mana masyarakat, spiritualitas, dan sejarah bertemu dalam harmoni yang penuh makna. Tak jauh dari Sendang berdiri petilasan Sri Aji Joyoboyo, lokasi yang diyakini sebagai tempat moksa sang raja besar Kediri. Di komplek ini, setiap elemen punya filosofi. Lokamuksa sebagai simbol pelepasan jiwa, Lokabusana dan Loka Mahkota yang menggambarkan transisi zaman. Semua ini tidak hanya menyimpan nilai spiritual, tapi juga simbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan keteladanan raja yang dikenal lewat ramalan-ramalannya. Saya Mbak Menteri. Menteri Kunci Pamuksan Sri Aji. Nah, sebelumnya Pak, berarti tempat moksanya sendiri ini dibangun bersamaan dengan pemugaran di Sendang Tirto Kamandanu atau bagaimana Pak? Kalau pemugarannya sini dulu ya. Ini dibukar tahun 1935, lalu Sendang 1980. Lalu ada nggak Pak tradisi yang turun-menurun diadakan di sini kecuali Satu Suro itu, atau emang cuma Satu Suro aja? Kalau tradisi sini turun-temurun itu ada, itu ya. Setahun sekali bersih-bersih, terus ada orang kampung itu, ya orang dari mana itu syukuran ada. Diadakan di sini begitu. Cuma yang paling besarnya itu ya Satu Suro itu. Satu Suro itu. Kalau untuk rangkaian kegiatan sebelum Satu Suro itu ada apa aja? Karena sebelum Satu Suro itu, kalau besok Satu Suro, pagi ini acaranya membersihkan itu tempat panisan itu ya, bersihkan. Terus sesudah bersihkan, terus syukuran. Kalau
tempat moksa gitu tuh cuma bangunan kotaknya itu aja atau juga yang sebelahnya itu? Ya, kalau gini ya, kalau tempat moksanya ya setengah situ ya. Iya. Jadi ini sebelum moksa, Prabu Suryajoyo melepas mahkota di belakang sana ya, Iya. yang dinamakan melepas mahkota, terus moksa, terus melepas busana yang dinamakan melepas busana, terus moksa yang dinamakan melepas moksa. Lalu ada artinya sendiri nggak Pak yang bangunan sebelahnya? Kalau saya kami membangun dari Jogja. Kalau di bukunya ada yang kuat, tapi saya belum pernah baca tempat Jadi setelah pembubaran saat 1975 ya Pak, itu berarti belum ada revitalisasi lagi gitu, ada dibangun lagi gitu. Oh belum ada, cuma ini ada tambahan namanya paping ini enggak ya, paping sama ini. Dulu ini bukan, dulu kan apa bunganya kan ini kan enggak boleh, Iya. hanya cuma Tanah pacaran biasa iya. gitu ya, ada orang yang mau bangun ini ya boleh nyumbang. Berarti yang mengelola tempat petilasan ini yang dari Jogja itu? Enggak, kalau Jogja hanya bangun saja, sudah selesai terus diserahkan kepada desa. Jadi dikelola oleh Desa Menang sendiri. Ada fakta menarik nggak Pak tentang tempat moksa ini? Faktanya menarik ya, menariknya orang di sini banyak negara. Jadi memang kebanyakan yang kesini itu buat berdoa gitu ya Teh? Ini berdoa hanya minta kebahagiaan, terus minta kepada yang apa yang diminta. Berarti yang membangun pertama kali dari Jogja itu 1975. Lalu ini juga yang dibangun oleh dari Jogja itu? Dan ini orang nyumbang. Menyumbang. Jadi langsung ke sini atau nggak ada bantuan sama sekali berarti dari kabupaten pemerintah? Nggak ada. Ini cuma dari pengelola Desa Menang aja gitu. Lalu yang mengadakan kayak ritual satu suro sendiri itu gimana Pak? Rangkaian acaranya itu kok bisa jadi sepanjang itu gitu? Ya, dulu kan dari Jogja ya. Iya. Mulai dari Jogja itu begitu. Jadi diturunkan turun-menurun sejak 1975. Bagi wisatawan budaya, tempat ini menawarkan lebih dari sekedar situs kuno. Ia adalah ruang edukasi sejarah, kebijaksanaan lokal, dan identitas budaya masyarakat Jawa yang masih bertahan. Eksplorasi ke tempat ini bukan hanya jalan-jalan, tapi perjalanan menyelami nilai-nilai luhur masa lampau. Ketika wisata budaya berkembang, maka warisan leluhur pun harus tetap hidup dalam kehidupan masyarakat modern. Sendang Tito Kamendanu dan petilasan Si Aji Jayaboyo bukan hanya sekedar daya tarik wisata. Mereka adalah cermin peradaban, sumber inspirasi, dan pengingat bahwa sejarah dan spiritualitas masih bernafas dalam denyut